there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Francesco Bagnaia belak-belakan puji Marc Marquez usai MotoGP Argentina. Pecco Bagnaia mengakui bahwa ia belum ada di level yang diinginkan dan memuji Marc Marquez yang tampil eksplosif di awal musim MotoGP 2025. Marc Marquez kembali melakukan sapu bersih dengan memenangkan sprint race dan balapan hari Minggu di MotoGP Argentina. Hal itu mengulang pencapaian Marc Marquez di seri pertama di MotoGP Thailand. Sebaliknya, Bagnaia masih kesulitan menandingi Marc Marquez meski ia dan Marc Marquez menunggangi motor yang sama. Bagnaia belum mampu menarik keluar potensi maksimal dari motor diskusi di GP 25. Bagnaia pun tanpa ragu memberikan pujian pada Marc Marquez. Bagnaia menyebut Marc Marquez benar-benar tampil spektakuler. Bukan hanya Marc, Bagnaia juga memberikan pujian pada Alex Marquez Gresini Racing dan juga menggunakan motor Ducati. Marc Marquez melakukan hal yang sudah saya duga, tampil baik dan saya ini ada di level yang jauh lebih tinggi. Bila dia mau, dia bisa saja punya selisih 4-5 detik dibandingkan posisi kedua. Alex juga tampil baik, namun untuk saat ini saya harus fokus pada diri saya sendiri. Saya tahu pasti level saya bukanlah berada di tempat keempat atau ketiga, melainkan bertarung dengan memperebutkan kemenangan dan itu adalah sesuatu yang harus kami kejar, kata Bagnaia dalam wawancara dengan DSZN dikutip dari AS. Bagnaia mengakui bahwa penampilannya memang belum sesuai harapan. Strategi yang ia rancang tidak memberikan hasil bagus. Kami tahu benar bahwa posisi ini bukanlah posisi saya. Kami harus bekerja keras untuk bisa kembali nyaman, untuk bisa mendapatkan perasaan tepat dan kecepatan yang ideal yang saat ini belum didapat. VR46 Racing Team memanas. Fabio Di Giannantonio kesal dengan Morbidelli di MotoGP Argentina 2025. Fabio Di Giannantonio tampil mengesankan dengan finish kelima pada balapan MotoGP Argentina. Namun Fabio Di Giannantonio tidak benar-benar puas lantaran seharusnya bisa meraih hasil lebih bagus lagi di balapan 25 lap tersebut. De Gia merasa memiliki kans untuk bisa meraih podium MotoGP Argentina yang akhirnya diamankan oleh rekan setimnya Franco Morbidelli. Bukan cuma itu saja, mantan pembalap tim Gresini Racing itu juga kesal, merasa rekan setimnya itulah yang telah merusak kesempatannya untuk mengejar podium. Momen Franco Morbidelli melewati Fabio Di Giannantonio di lap kedua balapan MotoGP Argentina. Pada lap kedua, Morbidelli menyalip Fabio Di Giannantonio dari sisi dalam tikungan sehingga memaksa pembalap bernomor 49 itu melaju sedikit melebar. Posisi kelima secara objektif adalah hasil yang bagus, tapi saya tidak perlu senang dengan jalannya balapan, kata De Gia dilansir dari Gridotto. Saya ingin langsung memakai kecepatan super saya sejak awal, tetapi Frankie merusak rencana saya dengan manuver menyalipnya. Jelasnya, momen itu membuat Fabio Di Giannantonio harus kehilangan dua posisi sekaligus karena tepat setelah itu ada Brad Binder yang langsung sigap merebut posisinya. Ia terjebak di belakang Binder dan membuat tekanan ban balapannya naik. Daya cengkram ban turun dan ritmenya berantakan sejak itu. Saya keluar dari jalur kehilangan momentum dan banyak kehilangan waktu. Itu sangat disayangkan. Karena sementara Frankie bisa melaju dengan bebas setelah itu, saya harus lebih memperhatikan tekanan ban. Kecepatan luar biasa milik saya pun hilang, kata Fabio Di Giannantonio. Hasil MotoGP Argentina, Marc Marquez menang dan pecahkan rekor. Pembalap Ducati Marc Marquez memenangkan MotoGP Argentina 2025 di sirkuit Terma de Rio Hondo.
Marc Marquez tetap di posisi terdepan usai start, sementara Alex Marquez dan Francisco Bagnaia bersaing dalam mendapatkan posisi kedua. Sempat dilewati Bagnaia, Alex Marquez kembali menyalip di tikungan guna tetap berada di belakang sang kakak Marc Marquez. Sementara pembalap Aprilia Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan di sektor 1 pada lap pertama. Dalam tayangan ulang, Marco Bezzecchi kecelakaan usai melakukan kontak dengan Fabio Quartararo di tikungan pertama. Pada lap keempat, Alex Marquez menyalip Marc Marquez yang terlalu melebar ke kiri saat menikung di tikungan 2, sedangkan Franco Morbidelli di posisi ketiga setelah melewati Bagnaia. Marc Marquez terus menempel ketat Alex dari posisi kedua. Marc Marquez bersaudara yang berada di barisan depan masih sulit dikejar Morbidelli. Marc Marquez terus menempel ketat Alex dari posisi kedua. Marc Marquez bersaudara yang berada di barisan depan masih sulit dikejar Morbidelli yang berjarak lebih dari 1 detik. Seakan Pecco Bagnaia yang terus keteteran dalam balapan ini tertinggal lebih dari 1,3 detik di belakang Franco Morbidelli pada lap ke-12. Marc Marquez kembali menyalip Alex untuk berada di urutan terdepan saat balapan tersisa 5 lap. Setelah menyalip Alex Marquez, The Baby Alien melesat dengan unggul lebih dari 1 detik di depan sang adik. Keunggulan Marc Marquez bertahan hingga balapan usai. Marc Marquez memenangkan MotoGP Argentina 2025. Alex Marquez jadi runner-up, Morbidelli meraih podium ketiga. Kemenangan itu membuat Marc Marquez memecahkan rekor sebagai pemenang MotoGP Argentina terbanyak dengan 4 kali jadi pemenang. Marco Bezzecchi mengaku melakukan kesalahan besar. Saya sudah minta maaf. Marco Bezzecchi meminta maaf setelah bertabrakan dengan Fabio Quartararo di tikungan pertama MotoGP Argentina. Marco Bezzecchi pun bertanggung jawab penuh atas kecelakaan di tikungan pertama pada MotoGP Argentina hari Minggu dengan salah menilai pengeremannya dan kemudian menghantam roda belakang Yamaha Fabio Quartararo. Sementara Marco Bezzecchi terjatuh keras, Fabio Quartararo berhasil tetap tegak namun terpaksa berada di belakang barisan. Itu kesalahan saya mengerem terlalu lambat, kata Marco Bezzecchi. Saya berhasil menghindari Franco Morbidelli, tetapi sayangnya saya menabrak ban belakang Fabio Quartararo. Jadi ini kecelakaan besar yang saya buat. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada Fabio. Saya sudah meminta maaf kepada timnya. Fabio Quartararo yang lolos di posisi ke-7 di grid akhirnya mencetak poin terakhir untuk posisi ke-15 di bendera kota-kota. Tidak banyak yang bisa dilakukan, komentar pria terpercis itu. Sentuhan antara Bezzecchi dan saya di tikungan pertama sangat disayangkan. Saya melebar, saya berada di posisi terakhir dan kecepatan kami juga tidak terlalu bagus sepanjang akhir pekan. Saya mungkin bisa naik beberapa posisi lebih tinggi karena memulai balapan seperti ini. Anda hampir bisa mempertahankan posisi Anda. Namun secara keseluruhan ini adalah akhir pekan yang sangat sulit. Mari kita lihat apakah kami tampil lebih baik di GP berikutnya. Bagnaia kehilangan feeling dengan motor 2025 Ducati. Pembalap Ducati Francisco Bagnaia kesulitan mengejar ketertinggalan di awal musim MotoGP 2025. Pecco mengatakan dia kehilangan feeling untuk mengendarai motor Ducati GP25 seperti yang dia inginkan setelah finish di posisi keempat di MotoGP Argentina. Juara dunia MotoGP 2 kali itu diharapkan menjadi penantang utama Marc Marquez untuk meraih gelar pada tahun 2025, dan Marc Marquez terus mengulangi sepanjang musim dingin bahwa Bagnaia adalah pembalap referensi dalam merek tersebut. Namun setelah 2 putaran, Marc Marquez justru mendominasi 2 putaran awal dan memimpin kejuaraan dengan selisih 16 poin dari Alex Marquez. Sementara terpaut 31 poin di posisi ketiga dan tidak mampu mengimbangi mereka. Di Argentina,
Bagnaia tertinggal 5,536 detik di belakang Marc Marquez pada posisi keempat saat bendera finish berakhir, menandai pertama kalinya sejak Austin tahun lalu dalam perlombaan yang ia selesaikan. Ia tidak naik podium. Saya tidak senang, tapi kami kesulitan sepanjang akhir pekan. Kami berhasil finish di posisi keempat dan kecepatannya tidak jauh dari dua orang pertama, kata Pecco Bagnaia kepada TNT Sport. Saya sedikit lebih lambat di setiap putaran. Saya kehilangan sedikit waktu dalam pertarungan antara saya dan Johann Zarco setelah Frankie Morbidelli. Tetapi saya pikir posisi keempat lebih sulit bagi saya hari ini. Saya kesulitan di beberapa bagian lintasan dan Frankie di depan saya tampil lebih baik dengan ban lunak. Jadi, saya perlu meningkatkan kemampuan. Saya perlu melangkah maju untuk menemukan kembali perasaan saya dari tahun lalu, karena itu adalah sesuatu yang hilang dari saya. Dan ketika akhirnya saya akan kembali ke posisi saya. Posisi keempat bukan posisi saya, bahkan ketiga pun bukan posisi saya. Kami sedang mengusahakannya dan merupakan ambisi terbesar bagi saya untuk kembali ke posisi saya. Ai Ogura didiskualifikasi dari MotoGP Argentina. Ternyata ini penyebabnya. Pembalap tim Trackhouse Racing Aprilia yaitu Ai Ogura harus pasrah dikenakan sanksi diskualifikasi dari MotoGP Argentina yang berlangsung pada Minggu 16 Maret 2025. Hal pembalap rookie asal Jepang itu sanggup tampil sangat kompetitif di sesi balapan utama di kelas praraja tersebut. Alasan didiskualifikasinya lantaran ditemukan pelanggaran berat pada penggunaan perangkat lunak yang tidak terhomologasi oleh badan penyelenggara balap dunia tersebut, yaitu FIM. Dalam regulasi pasal 3,5 yang dikeluarkan oleh FIM tentang aturan teknis Grand Prix World Championship bahwa ada temuan penggunaan perangkat lunak V21B102. Ini bertentangan dengan regulasi pasal 2.4.3.5.3 yang mengatur soal penggunaan etude Imperial Measurement Unit atau IMU, yang tersebut membuat Dewan Pengawas Jalannya Balapan MotoGP menjatuhkan sanksi diskualifikasi pembalap termasuk hasil yang ia raih pada balapan utama. Panel pengawas MotoGP pun memberikan tenggang waktu 60 menit dari tanggal penetapan sanksi dan diharuskan membayar deposit sebesar 1.320 euro atau melakukan banding. Dijatuhkan sanksi ini tentu jadi pelajaran penting bagi semua tim untuk tetap menaati regulasi yang berlaku. Apalagi memang Ogura punya talenta yang mumpuni dan cukup disayangkan mendapatkan hal tersebut. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi baik dari tim Trackhouse Aprilia maupun dari Ai Ogura. Namun tentu tantangan untuk tetap berada dalam koridor regulasi penting untuk tetap jadi perhatian besar, mengingat ini adalah tahta balap MotoGP paling bergengsi di dunia. Pada seri sebelumnya yang berlangsung di sirkuit Chang International Buriram, Thailand, 2 pekan lalu, Ai Ogura berhasil tampil sangat kompetitif dengan membuntuti Francesco Bagnaia. Harapan besar juga berlanjut ketika saat bertarung dengan ketat berebut posisi finish ke-8 di balapan utama MotoGP Argentina. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Terima kasih.